Di video kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran di PAUD, di mana konsep dasar evaluasi pembelajaran di PAUD adalah proses untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan untuk menilai sejauh mana dan bagaimana perkembangan anak di dalam kelas. Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Evaluasi pembelajaran juga bisa diartikan dengan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan menafsirkan informasi mengenai hasil belajar siswa. Evaluasi bertujuan untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Berikut adalah pengertian konsep dasar evaluasi pembelajaran menurut para ahli, di mana menurut Anderson tahun 2021 mengatakan bahwa evaluasi pembelajaran tidak hanya melalui hasil tetapi juga melalui proses yang dilalui oleh anak. Contoh evaluasi pembelajaran yaitu yang pertama, guru dapat membuat tes sederhana untuk mengukur sejauh mana kemampuan anak. Yang kedua, guru dapat melakukan observasi terhadap perkembangan anak. Yang ketiga, guru dapat mencatat perkembangan anak. Dan yang keempat adalah guru dapat melakukan wawancara dengan orang tua untuk mengetahui perkembangan anak di rumah. Baik, materi yang kedua adalah evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada segala sesuatu, di mana menurut Brown bahwa evaluasi adalah suatu tindakan untuk mencapai proses untuk menentukan nilai atau segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Dalam arti luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat suatu keputusan. Fungsi evaluasi pendidikan. Sejalan dengan pengertian di atas, maka evaluasi yang dilakukan harus berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, alat untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran. Fungsi ini dilakukan menilai harus mengacu pada rumusan-rumusan tujuan pembelajaran sebagai penjabaran dari kompetensi mata pelajaran. Yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan mungkin dilakukan dalam hal tujuan pembelajaran, kegiatan atau pengalaman belajar siswa, strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru, media pembelajaran harus kompeten, dan juga lain-lain. Yang ketiga, dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tua. Evaluasi pendidikan sangatlah penting, di mana dengan melakukan evaluasi, guru dapat mengetahui sejauh mana perkembangan anak. Di sini saya mengambil beberapa contoh evaluasi pendidikan pada anak usia dini, yaitu yang pertama, guru melakukan observasi. Dengan melakukan observasi, guru dapat melihat secara langsung perkembangan anak saat belajar, saat berinteraksi dengan teman-teman, saat bersosialisasi bersama lingkungannya. Yang kedua adalah portofolio. Dengan melakukan pengumpulan data-data anak atau melakukan pengumpulan hasil kerja anak, guru dapat melakukan evaluasi pendidikan. Dengan begitu, guru dapat mengetahui sejauh mana perkembangan anak dengan hasil karya anak tersebut. Yang ketiga adalah tes sederhana. Dengan melakukan tes sederhana, guru dapat menilai sejauh mana perkembangan anak dalam berpikir, menganalisis masalah sederhana, dan juga bertanggung jawab dengan pertanyaan yang diberikannya. Yang ketiga adalah keterlibatan orang tua. Evaluasi pendidikan sangat berperan penting bagi orang tua juga, di mana saat guru melakukan wawancara untuk mengetahui sejauh mana perkembangan anak di rumah, dan juga orang tua dapat mengetahui sejauh mana perkembangan anak di sekolah. Berikut pengertian evaluasi pendidikan menurut para ahli, yaitu Sanjana tahun 2024 mengemukakan bahwa evaluasi pembelajaran sangat penting dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana evaluasi harus mengukur sejauh mana siswa mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam situasi nyata. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran di PAUD. Prinsip-prinsip evaluasi yaitu
suatu proses yang menentukan sampai sejauh mana perkembangan yang dapat dicapai oleh siswa dalam pembelajaran di kelas. Pengertian prinsip-prinsip evaluasi menurut para ahli yaitu menurut Lin tahun 2022 yang mengemukakan bahwa hasil belajar siswa di sekolah setidaknya harus terdapat 5 hal yang menjadi prinsip dalam melakukan evaluasi pembelajaran. 5 hal yang dimaksud yaitu: 1. Komparatif, di mana guru melakukan evaluasi secara menyeluruh. Yang kedua, adil dan objektif, di mana guru melakukan evaluasi tanpa membeda-bedakan satu sama dengan yang lain, seperti suku, ras, kemampuan anak, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kontinuitas, di mana evaluasi pembelajaran harus dilakukan secara kontinu atau berkesinambungan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan hasil yang tepat. Yang keempat adalah kooperatif, di mana evaluasi pembelajaran yang dilakukan tidak bisa mendapatkan hasil yang sempurna jika seorang guru melakukannya sendiri ataupun tidak menggunakan anak-anak. Yang kelima, praktis. Adapun yang dimaksud dengan praktis adalah guru hendaknya mempergunakan alat evaluasi pembelajaran yang kreatif, mudah untuk diaplikasikan, mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh anak usia dini. Baik, materi selanjutnya yaitu teknik prosedur dan pemanfaatan hasil belajar peserta didik anak usia dini, yaitu teknik penilaian di PAUD. Teknik penilaian adalah cara untuk menguatkan kemampuan peserta didik atau anak usia dini dalam meninjau apa yang mereka mengerti dan biasa dilakukan. Penilaian merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan informasi tentang hasil dan proses belajar anak usia dini. Berikut adalah pengertian teknik penilaian menurut para ahli, yaitu Anita Yus pada tahun 2023. Anita mengatakan bahwa teknik penilaian adalah cara untuk mencari tahu informasi perkembangan anak dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam kelas. Teknik penilaian yang dapat dilakukan guru untuk anak usia dini yaitu antara lain: yang pertama, observasi, di mana guru dapat secara langsung mengamati perkembangan anak untuk mengumpulkan data tentang aspek perkembangan anak. Contohnya, ketika dalam proses pembelajaran atau kegiatan bermain, guru dapat melihat secara langsung apakah perkembangan anak dapat berkembang dengan baik atau mengalami penurunan. Guru juga dapat mengamati perkembangan anak dengan berinteraksi dengan teman sebaya, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, dan juga keterlibatannya dalam hal apapun. Yang kedua adalah unjuk kerja. Unjuk rasa di PAUD biasanya berupa kegiatan di mana anak-anak mengungkapkan perasaan mereka tentang apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka lihat. Contohnya, guru mengajak anak-anak untuk bermain bersama. Setelah itu, guru menanyakan apakah mereka suka atau tidak permainan tersebut. Setelah itu, guru memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menceritakan kembali kegiatan yang mereka lakukan. Yang kedua adalah wawancara. Dengan wawancara, guru dapat melakukan penilaian yang melibatkan orang tua. Dengan begitu, guru dapat secara langsung mengetahui perkembangan anak di rumah dan juga orang tua dapat mengetahui perkembangan anak di sekolah. Penilaian yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah teknik penilaian yang melibatkan percakapan langsung dengan anak atau orang tua untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan anak. Contohnya, pada saat 3 bulan sekali, pihak sekolah akan mengadakan rapat bersama orang tua. Nah, pada kegiatan itu, guru-guru akan melakukan wawancara dengan orang tua, di mana guru dapat menanyakan tentang perkembangan apa yang orang tua lihat di rumah dan juga orang tua dapat melihat perkembangan apa saja. Ya, teknik penilaian yang ketiga adalah catatan anekdot, di mana catatan anekdot adalah catatan singkat yang mencatat tentang momen-momen penting atau kejadian tertentu yang menggambarkan tentang perkembangan anak melalui perilaku dan juga kognitif anak. Nah, contohnya adalah guru ketika melakukan sebuah kegiatan di kelas bersama anak-anak,
Guru harus mencatat momen-momen penting, kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan, dan juga guru harus mencatat tanggal-tanggal momen penting itu sehingga pada saat evaluasi akhir semester, guru kembali melihat catatan yang telah disiapkan. Teknik penilaian terakhir adalah portofolio, di mana kumpulan karya atau hasil pekerjaan anak yang didokumentasikan secara sistematis untuk menilai perkembangan anak dari waktu ke waktu. Dengan begitu, guru dapat melihat sejauh mana perkembangan anak. Contohnya, saat selesai melakukan kegiatan, guru melakukan pengumpulan hasil karya anak untuk menjadikan bahan evaluasi pada akhir semester. Selanjutnya, prosedur penilaian. Prosedur penilaian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data, mengelola dan menginterpretasikan data dalam rangka menilai pencapaian hasil belajar anak. Menurut Sudijono tahun 2022 mengatakan bahwa prosedur penilaian adalah serangkaian langkah yang sistematis untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian tujuan pendidikan. Penilaian ini dilakukan melalui pengumpulan data yang relevan, analisis hasil, dan juga interpretasi untuk menentukan tingkat keberhasilan anak. Baik, materi selanjutnya adalah jenis-jenis evaluasi. Di sini ada beberapa jenis evaluasi yang dapat ditemukan, yaitu yang pertama, penilaian formatif. Penilaian formatif adalah proses pengumpulan data dan analisis data untuk menilai kemajuan atau perkembangan suatu produk, program, atau proyek. Yang kedua, penilaian sumatif. Penilaian ini adalah jenis evaluasi yang dilakukan setelah periode atau program pembelajaran selesai. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran siswa dan efektivitas program pembelajaran. Fungsinya untuk mengetahui tahap perkembangan siswa. Jenis evaluasi yang berikut adalah penilaian penempatan, di mana evaluasi penempatan adalah evaluasi yang dilakukan untuk menempatkan siswa pada situasi belajar mengajar yang sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Fungsi evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan yang dimiliki anak atau bakat yang dimiliki anak sehingga dapat ditempatkan pada kelompok yang sesuai dengan kemampuannya. Yang berikut adalah evaluasi diagnostik, adalah penilaian yang bertujuan untuk menelaah dan mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang dalam bidang kompetensi tertentu. Fungsinya mengidentifikasikan kelemahan siswa dalam menguasai materi. Fungsi ini juga untuk memecahkan kesulitan belajar siswa di kelas. Ya, materi selanjutnya adalah rubrik penilaian. Rubrik penilaian adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk menilai kinerja atau pencapaian seseorang dalam suatu tugas atau kompetensi tersebut. Di sini ada sebuah teori Brockhart tahun 2024 mengatakan bahwa rubrik penilaian yang baik tidak hanya membantu dalam penilaian, tetapi juga berfungsi pada alat pengajaran yang efektif. Rubrik penilaian memiliki berbagai manfaat yang signifikan dalam konteks pendidikan, terutama dalam proses evaluasi dan pengembangan keterampilan anak usia dini. Yang pertama, ada beberapa manfaat utama dari rubrik penilaian, yaitu kejelasan kriteria penilaian. Rubrik memberikan penjelasan yang sangat jelas mengenai kriteria yang harus dipenuhi sehingga siswa harus memahami apa yang diharapkan dari mereka. Ini membantu siswa untuk lebih fokus dalam belajar dan berusaha mencapai standar yang ditetapkan. Ini adalah objektivitas dalam penilaian. Dengan menggunakan rubrik ini, penilaian menjadi lebih objektif dan konsisten, di mana dapat membantu guru mengurangi tindakan objektivitas karena semua siswa dinilai berdasarkan kriteria yang sama. Yang terakhir adalah umpan balik yang spesifik, di mana memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik yang terpencil dan spesifik
Ini dapat membantu siswa untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka sendiri, serta area apa yang harus mereka perlu perbaiki atau ditambah lagi. Masuk dalam materi yang berikut adalah alat ukur penilaian evaluasi di PAUD. Sangat penting untuk seorang guru melakukan penilaian evaluasi di PAUD. Yang pertama adalah memahami kemajuan penilaian, di mana dapat membantu guru dalam memahami perkembangan setiap anak secara individual. Yang kedua adalah hasil penilaian. Di sini dapat membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih menyenangkan dan juga yang lebih tepat. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas penilaian yang komprehensif atau menyeluruh dapat meningkatkan kualitas program belajar di PAUD. Ini adalah pengertian menurut para ahli, yaitu Noviarisasi tahun 2021 mengatakan bahwa proses penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan anak dan mengumpulkan data yang sebanyak-banyak mungkin tentang proses kegiatan dan tahap-tahap perkembangan anak yang dilalui oleh sang anak. Selanjutnya adalah jenis-jenis alat ukur penilaian evaluasi. Yang pertama, observasi dan catatan anekdot, yaitu melibatkan pengamatan langsung terhadap anak dalam berbagai situasi. Yang kedua, portofolio dan checklist, yaitu perkembangan mengumpulkan karya anak dan dokumentasi terhadap perkembangan anak untuk melacak kemajuan dan perkembangan anak. Yang ketiga, unjuk kerja dan penugasan, yaitu menilai kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas atau proyek yang menunjukkan keterampilan anak. Yang keempat adalah penilaian berbasis dokumentasi, yaitu menggunakan data dan dokumen terkait perkembangan anak seperti laporan orang tua. Penerapan alat ukur penilaian yang efektif adalah: 1. Memberikan umpan balik. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, adaptasi. Penilaian di PAUD berfungsi sebagai alat ukur untuk yang pertama, mengenali potensi dan kebutuhan masing-masing anak. Yang kedua adalah memonitor perkembangan anak secara holistik, mencakup aspek kognitif, efektif, dan juga psikomotor. Yang ketiga adalah menumbuhkan rasa percaya diri anak dan memotivasi belajar anak. Dengan kata lain, penilaian yang dilakukan secara efektif di PAUD tidak hanya berfokus pada hasil belajar anak, tetapi juga pada proses belajar anak usia dini.